Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romnuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang usul dari beberapa tokoh politik yang menginginkan pemilu itu ditunda ya. Dan dengan berbagai alasan, salah satu masalah ekonomi. Dan ini ada pernyataan dari Yusril Iza Mahendra yang statementnya mengatakan jika pemilu ditunda maka presiden ilegal dan rakyat berhak membangkang. Ini sesuai yang dilansir oleh politik@rmol.id. Langsung saja kita bacakan. Pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2. Pemilu dilaksanakan sekali dalam 5 tahun untuk memilih anggota DPR dan DPD lalu membentuk MPR. Secara spesifik, Pasal 22E Undang-Undang 45 secara imperatif menyatakan bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Ujar pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra kepada wartawan. Ketentuan-ketentuan tersebut sambungnya berkaitan erat dengan masa jabatan anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden. Setelah 5 tahun sejak dilantik, masa jabatan penyelenggara negara tersebut berakhir dengan sendirinya. Penegasan ini disampaikan Yusril Iza Mahendra menyusul adanya sejumlah pejabat negara dan petinggi partai politik yang mulai terang mengusulkan penundaan pemilu 2024. Yusril pun bertanya-tanya jika pemilu ditunda melebihi batas waktu 5 tahun, maka atas dasar apakah para penyelenggara negara itu menduduki jabatan dan menjalankan kekuasaannya. Sebab sejauh amatannya tidak ada dasar hukum sama sekali yang mengatur itu. Jika dipaksa diundur, maka semua penyelenggara negara mulai dari presiden, wakil presiden, anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah ilegal alias tidak sah atau tidak legitimate. Jika para penyelenggara negara itu semuanya ilegal, maka tidak ada kewajiban apapun bagi rakyat untuk mematuhi mereka. Rakyat akan jalan sendiri-sendiri menurut maunya sendiri. Rakyat berhak untuk membangkang kepada presiden, wakil presiden, para menteri, membangkang kepada DPR, DPD, dan juga kepada MPR. Rakyat berhak menolak keputusan apapun yang mereka buat karena keputusan itu tidak sah dan bahkan ilegal, tegasnya. Tegaskan tidak memiliki saham. Dalam kondisi demikian, maka penyelenggara negara eksekutif yang masih legal di tingkat pusat tinggal Panglima TNI dan Kapolri. Kedua penyelenggara ini hanya dapat diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dan persetujuan DPR. Bagaimana cara menggantinya? Presiden dan DPR saja sudah tidak sah dan ilegal. Lanjutnya, ya sobat sekalian, kita juga terheran-heran ya dengan banyaknya permasalahan carut marut ya, misalnya minyak goreng yang sekarang langka ya, kemudian kedelai yang harganya naik dan petani atau pengrajin tahu tempe itu juga mengeluh ya. Kok bisa-bisanya para pejabat itu ada pikiran untuk menunda ya dengan alasan ekonomi misalnya ya. Dan yang ada di media adalah alasan ekonomi ya. Ya kalau alasan ekonomi, kenapa mereka ngebet untuk pindah ibu kota? Coba bayangkan. Nah, anggaran untuk pindah ibu kota itu berapa ratus triliun, 400, 500 triliun lebih, dan itu pasti akan bertambah gitu ya. Seiring dengan ketidakpastian tentang proyek itu sendiri, dan juga pastilah akan ada pembekalan biaya-biaya. Nah, kalau selain ekonomi dijadikan alasan, ya kenapa harus pindah ibu kota yang nilainya besar ya, dan otomatis itu pun pasti akan menimbulkan ataupun menambah beban negara dan juga rakyat ya. Secara kalau kita melihat sobat sekalian ya, adalah suatu hal yang tidak arif atau bijaksana jika pejabat yang dalam tanda kutip sekarang yang berteriak-teriak untuk selalu menegakkan hukum dan supremasi hukum itu
ternyata juga melanggar hukum itu sendiri. Dari ketentuan tentang presiden yang 5 tahun itu pada akhirnya nanti dilanggar oleh mereka sendiri yang mengatakan ini negara hukum. Sobat sekalian yang dirahmati Allah, jadi memang dalam hal ini ya kita harus wise atau cerdas ya dalam melihat akar permasalahan negeri ini ya. Akar permasalahan negeri ini kalau kita amati sejak Indonesia Merdeka hingga sekarang ya, tentunya tidak permasalahan ganti pemimpin saja gitu ya. Karena secara fakta real ya, ketika kepemimpinan suksesi kepemimpinan itu terjadi, tidaklah ada perbaikan yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat gitu ya. Taruhlah kita misalnya lihat pergantian dari Orde Lama ke Orde Baru ya. Kita lihat Orde Baru yang memimpin selama 32 tahun yang tetap di negeri kita yang kaya raya gemari Paulo Tsunami tetap tidak bisa mempersejahterakan rakyat dan rakyatnya masih ngantri sana sini ya. Dari Orde Baru kemudian berpindah pemimpin dari Gus Dur ya, kemudian Megawati ke SBY. Setiap pergantian pemimpin yang mereka harapkan adalah perubahan ya, how to become change ya, change atau perubahan yang mereka harapkan setiap adanya mereka harapkan adanya kehidupan lebih baik, kesejahteraan dengan adanya pemimpin baru. Nah, tetapi pada faktanya sobat sekalian, memang kan itu tidak akan terjadi ya. Dari pemerintahan Megawati misalnya, kemudian pemerintahan pindah ke SBY misalnya, itu menginginkan perubahan. Sama seperti juga setelah pemerintahan SBY selama 10 tahun, itu rakyat juga berharap bahwasanya hidup akan lebih baik dengan pemerintahan baru, pemerintahan Bapak Jokowi. Ya, dengan low profile dan kemudian kepercayaan publik bahwasanya Jokowi itu akan bisa merubah kondisi rakyat, ternyata memang tidak, malah menjadi lebih baik, malah lebih buruk ya. Dari segi ekonomi ya, kondisi kita tidak lebih baik pertumbuhan ekonominya sebelum Covid ya. Kemudian permasalahan tentang apa yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi pada awal-awal janjinya pada saat pemilu, itu banyak sekali yang diingkari ya. Taruhlah masalah tentang utang tidak akan mengambil utang, tetapi nyatanya hingga sekarang utang negara itu ugal-ugalan ya. Sekarang sudah menyentuh angka 6.900 dan mungkin itu akan bertambah, dan diperkirakan pada akhir pemerintah ini itu bisa mencapai 10.000 ya, 10.000 triliun ya. Padahal pemerintah sebelumnya terakhir itu pemerintah SBY itu meninggalkan terakhir utangnya 1.800 atau 2.000 triliun ya, sekarang sudah membengkak 4 kali lipat ya. Nah kita sebagai yang melihat fakta sejarah harus bisa melihat akar permasalahan negeri ini ya. Jadi memang bukan masalah pemimpin ya, tetapi masalah sistem ya. Ini yang harus kita pahami bersama, bahwasanya sistem inilah yang menentukan layak atau tidaknya sejahtera atau tidaknya terkelola baik tidaknya kekayaan alam Indonesia ini dengan baik ya. Misalnya kita akan ganti pemimpin ya. Pada saat awal-awal kita memberikan harapan kepada Bapak Presiden Jokowi, ternyata juga jauh api daripada panggang. Dan ya, kemungkinan kita juga kedepannya juga ingin ya, dengan adanya berbagai carut marut masalah di segala aspek lini kehidupan ini, kita dengan adanya pemilihan umum ini ya, otomatis kan ada pergantian pemimpin yang baru gitu ya. Kita juga pasti berharap akan kehidupan yang lebih baik ya. Tapi sayang sobat sekalian ya, permasalahan kita itu bukan permasalahan tentang kepemimpinan ya, atau ganti presiden atau ganti supir ya, tetapi yang lebih dalam lagi adalah masalah sistem ya.
Taruhlah kita ganti pemimpin yang banyak sekali dikenal populer oleh rakyat yang akan nanti terpilih 2024. Nah, apakah itu akan menjadi lebih baik? Saya rasa tidak ya. Pemimpin yang akan baru itu tetap akan menjalankan sistem pemerintahan yang sudah ada ya. Misalnya sekarang memakai APBN yang melihat bahwasanya porsi utang itu sebagai hal yang harus dilakukan setiap tahun ya, otomatis pemimpin baru itu pasti akan mengambil terus utang ya, dan akhirnya kondisi keuangan juga tidak akan baik-baik saja ya. Artinya di situ ada utang ya, kemudian juga pasti akan ada ribawi ya, ada ekonomi kapitalis yang akan bercokol di sana. Belum lagi ya meskipun nanti pemimpinnya baru ya, sumber daya alam kekayaan kita yang luar biasa kaya ya, yang sekarang ternyata mayoritas dikelola oleh asing dan asing, itu akan tetap gitu, akan tetap dikelola ya. Artinya semua kekayaan ya, misalnya di Grasberg ya, Pegunungan Grasberg yang dikelola oleh PT Freeport itu akan tetap berjalan lagi, berjalan terus. Kemudian kekayaan alam di Grasberg itu akan dikelola oleh asing dan kekayaannya akan diambil untuk kepentingan asing, dan akhirnya kita hanya mendapatkan sisa-sisanya saja ya. Belum lagi kemarin juga sempat rame blok Wapu yang mempunyai potensi lebih besar dari Pegunungan Grasberg itu juga tidak jelas ya, kemungkinan juga pasti akan dikelola oleh asing dan asing. Belum lagi kekayaan alam ya, kita yang ada di laut ya, kekayaan minyak yang luar biasa, kekayaan hutan, perkebunan dan lain sebagainya, itu kalaupun sistemnya masih sama seperti sekarang ya, kapitalis misalnya, itu tidak akan bisa merubah kehidupan sekarang ya, kesejahteraan masyarakat yang dahulunya antri ya, ingat pada saat zaman Orde Lama ngantri, sekarang ternyata juga masih ngantri minyak goreng ya. Artinya masalah sistem sobat sekalian ya. Sistem yang sekarang yang banyak sekali diulurkan yaitu demokrasi kapitalisme ya. Itu tidak akan bisa merubah ya. Itu sudah bisa kita lihat pada saat sekarang di mana kapitalisme itu menciptakan perbedaan ataupun menciptakan kaya dan miskin itu semakin menganga gitu ya, semakin menganga, dan itu dari dulu hingga sekarang tidak pernah terselesaikan. Coba sistem yang apa yang sekarang yang bisa menjadi solusi ya, kita lihat adalah sistem Islam gitu ya. Setelah dahulu ketika Islam itu masih berkuasa, itu kita lihat ya, misalnya pada saat apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, pada saat beliau di Madinah. Madinah kita ketahui adalah kampung kecil ya, kampung kecil, tetapi sistem yang dipakai adalah sistem Islam ya. Akhirnya ketika meskipun Madinah itu kampung kecil, mayoritas penghasilannya hanya kurma, tetapi Islam yang dipakai dalam sistemnya, maka Madinah yang kecil itu bisa berubah menjadi negara adikuasa ya. Coba bayangkan, negara kecil jadi negara kuasa yang diampit oleh negara adik kuasa yang lebih besar, yang mampu mengalahkan negara adik kuasa itu, yaitu yang sebelah barat itu Persia ya, sebelah timur Persia, yang sebelah barat itu Romawi ya. Dan setelah kepemimpinan Rasulullah ada Khalifah Rashidah ya, Khalifah Rashidin, yang kita ketahui bahwasanya Islam masih diterapkan ya, dan hukum-hukum Allah juga dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, juga mengalami perkembangan gitu ya, perkembangan kesejahteraan ya. Dan puncaknya itu kan ada seorang khalifah ya, khalifah yang sangat terkenal ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Pada saat memimpin 2 tahun saja itu hampir tidak ditemukan orang miskin ya. Itu diketahui ketika Umar bin Abdul Aziz ya, khalifah yang sangat soleh itu, ketika menerapkan Islam itu hampir tidak ada yang tidak ada yang
yang berhak menerima zakat gitu. Saking kayanya ya, saking orangnya itu sudah sejahtera dan lain sebagainya. Dan Islam itu sudah berjaya ya, sobat sekalian, kurang lebih sekitar 13 abad ya. Dan siapa yang mempelopori ya, yang mempelopori perkembangan ilmu pengetahuan yaitu para ilmuwan Islam ya, dan itu semuanya tumbuh berkembang ketika Islam itu dijadikan sebagai sistem dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau sekarang ya sobat bisa pikirkan ya, apakah dengan adanya pergantian penguasa itu tidak itu akan bisa mengubah semuanya atau bisa menolong umat Islam yang lain. Kita ketahui sekarang setelah tidak adanya Khalifah Muslimin itu kehidupan Muslimin di negara lain itu sangatlah mengenaskan ya. Kita lihat di Uighur ya, di China ya, kehidupan orang Muslim di India ya. Siapa yang bisa membantu ya kalau bukan Khalifah. Kalau kita andalkan negara-negara yang ada sekarang itu tidak akan bisa gitu ya, karena mereka terbatas oleh masalah batas negara gitu ya. Maka sobat sekalian ya, kita harus benar-benar melihat akar permasalahan ini tidak hanya melihat dari sudut pandang pragmatis bahwasanya demokrasi itu akan bisa mensejahterakan dan penggantian pemimpin itu akan bisa mensejahterakan rakyat, itu akan seperti jauh panggang dari api. Yang sudah terbukti adalah bahwasanya sistem Islam yang sudah diterapkan oleh Khulafaur Rasyidin dan juga khalifah-khalifah selanjutnya itu yang bisa sampai sekarang ya, peradabannya sangat panjang dan tidak ada peradaban yang lebih panjang dari peradaban Islam. Ya, semoga negeri ini bisa bangkit ya dengan kekayaan ataupun peradaban mereka sendiri, yaitu peradaban Islam. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.